Shalom, salam sade, salam hari Jumat, selamat pagi buat semuanya. Hari ini pagian, saya cepet saya upload. Ini habis tutup ini Daily Candle nutup, terus saya set up ini video, saya buat video ya, karena saya habis ini mau keluar ada urusan dan nggak tahu nanti jam berapa baru kelar ininya. Kemungkinan sorean baru ini, maka kalau udah sorean mungkin nggak sempet saya upload video, makanya pagi ini saya upload duluan lah setelah saya lihat Daily Candle udah nutup ya kan, news ini maka agak cepet saya buat video untuk hari ini ya, karena setelah keluar nanti udah nggak ada waktu untuk upload video gitu. Anyway, market kurang positif ya. Janet Yellen juga speaknya nggak bagus ya. Kirain dia bisa bawa lebih positif, ternyata ya yang di ngomong itu juga muter-muter di situ. Masih juga dia bahas soal perang, isu perang Rusia Ukraina gitu yang inilah salah satu buat kita ya, kita ini rakyat ini sekarang ini harus pinter milih-milih orang-orang ini ya, yang mimpin satu negara. Lihat ini sekarang di Amerika itu ya, kalau yang mimpin udah usianya terlalu tua nggak bagus gitu ya. Ini bukan kita diskriminasi, bukan, kita lihat faktanya, kenyataan itu negara makin anjlok itu karena pemimpinnya udah nggak produktif lagi, slow, lelet, terus ngomong pun diulang-ulang itu juga ya kan. Kita lihat Amerika ini, lihat tuh dari presidennya, kabinet yang dibentuk orang-orang dia yang udah ujur gitu ngomongnya itu ya, yang diputar itu terus. Jadi nggak ada satu improve, yang dimana dunia sekarang ini orang butuh kecepatan, kecekatan, inovasi ya kan, mereka nggak ada gitu ya. Jadi itulah buat kita kalau pemilu pilkada, milihlah pemimpin. Saya rasa untuk kondisi zaman yang berubah saat ini ya, mau cari-cari entah itu pemimpin daerah, orang-orang kerja di kabinet, itu umur yang cocok itu kisaran 40 sampai di bawah 60-an gitu, yang produktif ya. Kalau lebih dari itu, di atas 60, di bawah 65 masih oke kalau dia sehat gitu ya, dan masih clear brainnya gitu. Tapi kalau yang udah sakit-sakitan juga jangan. Jadi paling bagus itu 40 sampai 60 itu bagus. Udah cukup matang dan mereka masih boleh dikategori muda gitu kan. Itu yang cocok untuk mengikuti keadaan zaman gitu ya. Para pekerja untuk negara gitu. Kalau kita lihat sekarang mereka ini, Amerika lucu, sebenarnya memalukan gitu ya kan. But anyway, kita lihat market hari ini masih nggak bagus ya, agak drop lagi dia dengan ketidakstabilan dan beberapa isu yang agak negatif, makanya market juga ikut. Ini kita bahas nanti sedikit ya. Sebelumnya kita lihat sekarang saya buat video. Market cap di 2 triliun, 42, drop lagi dia 2,5% ya. Volume di 73,7 billion juga drop 17%. Nah, dominasinya juga agak naik, kemarin 54,2, ini dia 54,3 lagi ya. Makanya altcoin jadinya nggak bersahabat, pada merah lagi nih, drop balik ya. Ini saya buat video, tadi dailynya nutup di 66,7, ini sekarang saya buat video BTC di 66,8 ya. Ethereum di 3472, BNB 599, Solana 147 ya, mulai pada koreksi dikit lagi ini ya.
Toncoin yang bertahan ya. Beberapa hari ini dia coba bertahan hijau tipis gitu, tiap kali drop dia tahan di situ, dia hijauin tipis-tipis, dia tahan harganya Toncoin. Kelihatan beberapa hari, minggu-minggu inilah kelihatan dia tahan harganya di atas $7 gitu Toncoin ya. Nah, Ethereum ada agak good news. Tadi kita lihat itu si Genset ya, Genset itu di Kongres dia ditekan terus, ditanya ulang lagi, itu Ethereum security atau komoditas kamu ini. Karena kemarin dia proof itu proof gantung ya, belum untuk transaksi belum ini bisa dilakukan gitu. Jadi butuh full proof gitu. Nah, full proof-nya itu kemungkinan dia akhirnya dia ngomong juga antara summer ya atau the end of summer gitu. Berarti antara dia, kalau kita lihat jadwalnya yang ngajuin itu ada di Agustus satu, terus satu lagi di antara September Oktober. Nah, kemungkinan apakah di September, kalau mereka lihat ya antara Agustus sampai Oktober, mungkin di September kemungkinan itu dia fully proof gitu untuk ETF-nya. Nah, jadi karena dikejar terus sama Kongres, akhirnya hari ini dia jawab. Nah, di sini kelihatan juga mereka mungkin udah rencanakan ya timingnya di situ ya. Dia proof supaya hangatkan market. Mudah-mudahan kita harap di situ ya. Nah, buat yang ada ini yang masih agak kemarin ada tanya ETHV atau yang jalur Ethereum, hold aja dulu kau sangkut, sabar gitu ya. Karena ini udah mendekati, dia sabar beberapa bulan lah kalau sangkut, kan sekarang June ya. Kalau anginnya belum bagus dengan kondisi ini ya sabar. Kalau dia fully proof ya seperti kalau yang dia janjikan di Kongres, mudah-mudahan kita harap ya di September, andai kata dia proof paling telat Oktober lah saya rasa ya. Nah, itu kalau fully proof, saya rasa Ethereum kalau terbang lagi, yang biasanya yang lain-lainnya ikut gitu kan. Nah, ada yang sangkut-sangkut di L2, mudah-mudahan lah satu good news kalau kita lihat dari hasil pertemuan si Genset sama Kongres ya. Kalau kita lihat dari itunya ya, untuk berita hari ini bagus lah di situ, satu cuma butuh sabar aja gitu. Selanjutnya, cloud news yang sekarang ini agak negatif itu market ketidakstabilan. Juga saya dengar rumor kemungkinan ada rencana dari Partai Biru itu ya. Mereka diam-diam ini mereka mau setting, mau lengserkan si Bideng ya. Jadi tapi si Bideng ini ngeyel ngelawan, nggak mau dengar. Dia masih mau ini, dia masih mau ikut ini. Tapi kayaknya rumornya katanya dalam beberapa minggu ini, saya dengar rumor in the few weeks katanya, kemungkinan mau mereka pull down katanya, ya diturunin dengan alasan kondisi kesehatan dia. Memang udah nggak ini, sering dia blank gitu. Orang lagi apa dia blank di situ kan, udah nggak ini gitu. Nah, yang ada saya dengar mau dipersiapkan sementara ganti wakilnya naik, terus nanti wakilnya itu yang mau dia ini si gubernur California itu si Gavin Newsom gitu. Itu yang saya dengar. Jadi di Gedung Putih itu sekarang nggak stabil. Makanya rupanya kalau kita lihat si ini Powell udah nggak dengar, rupanya dia udah hilang power gitu si Bideng. Jadi kayaknya kabarnya emaknya Partai Biru si HHC yang ada suaminya mantan presiden ya, sama si Obeme itu mereka mau rencana turunin si Bideng ngelawan, nggak mau, dia mau bertahan gitu. Itu rumor saya dengar. Jadi di situ secara politiknya agak goncang di dalam itu, nggak ketidakstabilan gitu. Makanya market juga tanking gitu ya. Nah, kita agak sabar ya, mudah-mudahan kita lihatlah nanti harapan di ini fully proof ETH-nya, mudah-mudahan lebih cepat September, kalau bisa Agustus kan.
Tapi kalau dari saya lihat interviewnya tanya jawab si ini Genset ditanya sama orang Kongres tuh, dia bilang ya rencana dia di summer ini gitu kata, atau until the end of summer, masa itu dia bilang. Jadi dia nggak mau kasih satu jawaban pasti, tapi kita hitung secara politik dia dengernya sama Mak Hijau ya. Kalau Genset ini orangnya Obeme gitu. Mungkin tadi di ini disuruh nanti kalau udah di setting udah kelarin si Bideng kali, nanti calon mereka udah ini baru mungkin market mereka setel naik untuk raih suara. Mungkin gitu kalau secara kita lihat ini sekarang kondisinya ya. Jadi agak sabar. Rupanya dia partai biru dalam juga lagi gontok-gontok juga gitu. Oke. Nah, untuk hari ini pagi ini gold drop ya. Ini saya tadi pagi bangun, saya lihat ada ini, terus saya cek event karena agak pagian saya mau keluar, saya cek ini. Tadi di ini 2304 saya ada iseng lah, saya ambil sell, ambil posisi short untuk gold ya. Karena saya pikir kalau lihat event malam ini mungkin dolar bisa menguat dikit ya, gold bisa mungkin malam ini nutup weekend ini balik lagi dia di harga di bawah 2300 kayaknya ya. Makanya saya pikir ya udah saya ambil posisi sell untuk gold. Tadi pagi habis bangun tidur saya cek market, terus ya pas posisi di 2304 udah di situ saya ambil posisi sell. Jadi saya biarkan karena saya lihat malam ini mungkin event yang bisa agak menguatkan dolar itu nanti di jam 10 waktu Eastern Time itu dia Michigan Consumer Expectation ada kenaikan dikit ya, sama Michigan Consumer Sentiment juga naik, itu yang bisa agak menguatkan juga dia punya Michigan Current Condition ya, itu kelihatan positif. Nah dia kalau dia itu positif mungkin dolar agak menguat juga. Terus jam 11 juga Fed Monetary Policy Report ya, gua rasa ya dia masih poles, dibagus-bagusin sih. Jadi maka dari event ini malam ini saya lihat kemungkinan ya dolar bisa menguat dikit ya. Nah gold mungkin bisa malam ini atau besok pagi nutup di bawah 2300, perkiraan saya di situ. Maka tadi saya masuk pagi tadi ya, saya ambil posisi short. Untuk kripto, nah ini dia di penghujung, dia nunggu break juga ini, mau ke atas atau ke bawah. Tapi kalau dengan kondisi begini ya agak rawan juga, bisa aja ke bawah ya, ke 64 atau agak jelek ke 62.000 itu bisa. Tapi dia mungkin ke 64 dulu kalau dia break ke bawah ya. Tapi kalau bisa ketahan di 66 ini, kalau dia mau tahan ya syukur. Tapi ya kita lihat lah ya, mudah-mudahan bisa break ke atas. Kalau minggu-minggu depan ada good news, who knows. Ini juga udah di hari Jumat hari ini ya. Makanya kalau lihat dari chartnya itu dia udah nunggu-nunggu mau breakout lagi nih. Tapi entah ke bawah atau ke bawah. Tapi dengan kondisi begini itu lebih possible-nya ke bawah, bisa ke 64 dulu ini ya. Itu mungkin bisa ke situ gitu. Tapi ya who knows. Ya jaga-jagalah ya. Ini juga dominance masih nggak bersahabat, menguat ya. Fear and greed drop dia udah di netral di 58%. Jadi untuk kripto ini hari ini saya nggak trade dengan market yang begini, arahnya ya kita lihat lah nanti kemana. Jadi hari ini saya cuma ambil sell ya, biar dalam kegiatan kalau saya cek market agak inilah nggak banyak, jadi nggak ini karena ada kegiatan hari ini ya, ada kesibukan. Jadi begitu aja ya, kita lihatlah malam ini ya, semoga lebih ya, siapa tahu ada ini sedikit ini soal CRV yang banyak tanya. CRV yaitu devnya kena liquid lagi kata foundernya ya.
Jadi itulah sekarang. Maka kemarin-kemarin itu kalau ada yang tanya CRV gimana, saya bilang enggak. Kalau saya cuma buat swing gitu kan, untuk invest enggak. Nah banyak yang tapi ya lihatlah mudah. Sekarang itu hati-hati. Nah inilah salah satu dengan ekonomi yang nggak bagus ya. Mereka banyak yang kolateral dengan lendingnya yang kasih bunga tinggi, padahal sekarang keuangannya melemah. Nah mereka akan ada ponzi, itu bahaya. Makanya ke depan itu baru kemarin ada yang tanya soal crypto bubble ini, dengan ekonomi yang makin anjlok itu banyak yang akan bisa aja terjadi crypto bubble. Mereka sebenarnya udah kopong, mereka kasih bunga kalian staking bunga tinggi buat akhirnya rug pull, scam, karena mereka udah nggak ada dana, nggak bisa puter lagi gitu. Itu dia kan, dia sistem mereka itu ambil barang kamu, dia taruh ke tempat yang lain yang bunga lebih tinggi. Dia bisa offer kamu bunga sekian persen, dia masukkan ke yang ini juga begitu. Itu diputar di situ juga cycle-nya. Jadi kalau ada satu yang collapse, itu pasti merembet gitu. Ya, nah itu akan banyak yang rontok juga ke depannya kalau bener-bener, apalagi nanti kalau dolar ini rontok, nah itu sangat possible terjadi. Tapi kapan ya kita nggak tahu. Semua yang kalau lagi begitu booming, nanti ada masanya akan bubble seperti dulu bubble.com, ya kan? Jadi ya selalu hati-hatilah ya di dalam market ini, apalagi sekali lagi saya bilang karena belum ada regulasi, belum ada hukum yang mengikat gitu. Ya mereka nanti udah lari, mereka nggak tanggung jawab. Sama seperti ini. Nah coba lihat tuh si yang lunak, si Dokon. Ya baru kemarin saya baca berita dia dia mau bayar penaltinya 4,4 billion something. Berarti bajingan itu ada pegang duit gitu. Ya jadi dia collapse pun dia ada pegangan duit gitu. Nah, sedangkan yang invest di Luna semua kopior, hancur, yang stres, ya kan, yang hilang duit, dia masih keep, masih mampu dia bayar penalti 4,4 billion gitu. Bukan berarti dia udah collapse, terus dia nggak ada duit, nggak ada dana, ada keep dia. Jadi mereka begitu. Ya. Nah, memang di kripto ini masih butuh regulasi. Maka kadang ada yang udah kena teriak-teriak scam ya karena mereka apes ya kena di situ, kena yang koin yang scam ya mau diberapa, karena kripto ya satu hal hukumnya masih nggak jelas. Jadi kita masih agak sedikit dirimba gitu. Tapi kalau ada ketetapan hukum, regulasinya keluar dengan ketetapan hukum, pasti nanti orang yang mau buat koin itu terdata semua ya. Jadi kalau mereka lakukan rug pull atau scam kriminal itu langsung bisa dipenjara dan ada cara penyitaannya gitu. Oke, jadi begitu aja pembahasan video di hari Jumat ini. Buat teman-teman muslim jangan lupa hari Jumat untuk sholat, karena 2 hari lagi juga kalian akan merayakan Idul Adha ya, lebaran kurban ya, hari raya haji ya. Saya masih berharap sih weekend ini bisa agak hijau, mana tahu ada rezeki buat kalian kan. Ya, mana tahu Sultan Arab kasih hijau dikit lah. Sultan Arab banyak duitnya tuh. Ya, jadi begitu aja video di hari Jumat ini. Salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.